Jarang sekali kita bisa punya sepatu yang bisa terbelah dua gini sebetulnya ya. Kecuali kita beli hamburger pasang di sini ya, benar kan gitu. Kembali lagi dengan saya Ragil Magdalena Wayuningsih. Sekarang saya berada di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Di mana sekarang saya berada di depan tokonya Bang Estu Wardana, di mana merupakan seorang pembisnis barang impor di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ya, pertama yang pasti sebelumnya aku juga main di travel ya, pesawat. Cuma mungkin selama pandemi udah agak sedikit menurun. Jadi rubah haluan lah ceritanya sekarang. Jadi rubah banting setir dulu, kita mainkan di barang-barang second lah. Bukan niatan juga sih, cuma memang mau cari apa ya yang bisa dikerjain selama pandemi itu pada saat kita diem di rumah, kira-kira apa. Nah, akhirnya terpikir gitu aja sih. Oke, ini yang grade A. Kasih lihat dulu dari segi tapak ya. Masih benar-benar masih bisa layak pakai lah intinya. Terus dari samping pun juga tidak terlalu ada koyakan. Di sini juga tidak ada koyakan. Dan memang kekalahan. Jadi untuk New Balance di sini dia sama seperti Nike ya. Kekalahannya biasanya hanya di depannya aja sih, tapi tidak ngaruh sebetulnya. Mungkin agak sedikit lucu ya, kalau pandemi kemarin itu malahan aku benar-benar modal itu dari nol ya, mungkin kisaran di angka 3 jutaan kalau nggak salah waktu itu ya. Karena aku baru mulai bisnis awalnya itu sepatu, cuma sepatu second. Terus teman minta request ceritanya cariin, karena mungkin ada beberapa teman di ASN itu sering biasanya beli keluar, karena mungkin selama pandemi nggak bisa keluar. Akhirnya dia mau cari-cari barang gini, bisa nggak dicariin gini-gini bro. Oh ya udah deh, coba pelan-pelan. Akhirnya dari situ aku coba main sortir deh, aku hunting waktu itu, jadinya hunting dulu. Terus akhirnya aku kenalan sama owner-ownernya dulu, dari sekian banyak lah pada saat itu. Dan mulai berjalan secara apa ya, secara agak besar itu di sekitar bulan Juni atau Juli lah. Saya juga sempat bicara sama istri juga dulunya, bahwasanya saya punya usaha ini kita nggak usah mikir keuntungan, tapi bagaimana caranya memanajemenkan barang itu tersebut gitu. Jadi memang misalkan dari 10 barang jadi 20 barang, jadi 30 barang, itu bagaimana caranya. Akhirnya dari situ, jadi ada keuntungan kita tambah duit modal, ada keuntungan sedikit tambah modal. Terus saya mulai update itu kemarin dari sepatu larinya ke hoodie waktu itu, karena lagi trennya ke hoodie waktu itu. Nah akhirnya aku coba putarnya ke situ, sempat ke situ, ternyata mulai rame. Akhirnya main ke vintage, kaos-kaos t-shirt vintage. Nah di situ juga ya pokoknya seperti itulah sampai detik ini aku mainnya gitu. Yang lebih menguntungkan aja sih sebetulnya, yang lebih banyak menguntungkan itu daripada apa produk itu sebenarnya daya minatnya aja sih, itu aja sih. Daya minatnya lebih banyak di ceweknya sendiri gitu. Kenapa saya bilang di ceweknya? Kayak misal tadi kan barusan nih kan tadi Mas datang, itu ada 2 ibu-ibu aja minimal yang harus dia pegang itu 3 gitu. Satu orang ya? Satu orang gitu. Iya kan? Tapi kalau kita sebagai cowok, dari 1 banding 10 dia seleksi dulu 1 sampai 10 ya, baru dia dapat 1 gitu. Kalau ibu-ibu pokoknya saya bilangnya wanita lah gitu. Wanita yang datang ke sini sedikitnya itu sudah lebih dari 1 gitu, lebih sedikitnya gitu dibanding dengan cowok. Ada daya tariknya, misalnya contoh kayak kemarin nih, dia cari pantopel ke saya. Akhirnya saya tawarkan pantopel, terus dia dapat sepatu care.
Akhirnya sepatu cat yang diambil, pantoffelnya nggak jadi gitu. Tapi nggak jadinya bukan nggak diambil gitu, bang simpan aja nih, nanti rezekinya kalau ada nanti apa. Nah kayak gitu bedanya. Tapi kalau cewek enggak, wanita enggak gitu. Iya betul. Ini udah ada, kapan lagi kesempatan gitu. Itu bedanya. Lagi masih ada, Iya tapi diambil ya. benar. Itu kesempatannya di situ. Itu perbedaannya di situ sih. Tapi kalau dari semua produk semuanya balance, nggak ada yang nggak balance gitu. Nah, untuk di New Balance sendiri untuk bisa tahu originalnya nanti dicek di sini aja, dia pakai barcode gitu. Dan biasanya ini aku bandrol di harga 140.000 aja bandrolnya. Ini tadi yang di harga 400.000. Kenapa aku kasih harga segitu? Karena memang sesuai dengan pabrikannya. Di sini udah dipabrikan tahun 2014. Warnanya pun belum terlalu turun semua di sini, di situ. Dan ini aku bandrol di harga 400.000 karena pasar ini masih di 4 juta ke atas. Kalau saya sih, kita bermain merek agak sangat rugi. Benar. Jadi pertama kita harus tahu dulu market di Tanjung Selor ini seperti apa sih gitu. Ya kan gitu. Iya betul. Beda dong kalau kita mungkin jalan ke Tarakan lah atau kita ke Berau. Mereka udah tanda kutip dalam hal brand udah paham banget. Paham betul. Iya, menguasai banget gitu. Tapi kalau di sini hampir mayoritas, contoh kayak saya sepatu itu 100% harus Nike Harusnya. gitu. Jadi kalau saya tawarkan Dr. Martin, mereka nggak paham. Gitu. Hanya beberapa. Pada dasarnya gini ya, kalaupun saya untuk memilih satu branded ataupun tidak branded, itu ada 3 jenis. Jadi awal saya pertama main sepatu, sebetulnya nggak tahu apa-apa. Saya juga buta gitu. Tapi pelan-pelan saya ketemu seller. Akhirnya berbicara panjang lebar itu mengenai dengan gimana sih bisa dapatkan sepatu yang bagus tuh gimana gitu. Ternyata mereka sudah punya namanya 3 bagian. Ada balnya tersebut, bal sepatu tersebut dari bal kelas rendah itu namanya kelas B. Terus ada kelas A sama A+. Nah, dari 3 jenis itu udah bisa dipastikan harganya juga sudah pasti berbeda. Iya, pasti berbeda. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk masa kualitas sama sebetulnya. Yang membedakan di kelas B ini dia masih kotor, belum tercuci gitu. Di kelas A biasanya ada minusnya ya di bawah telapak lah ataupun di ujung-ujungnya di situ. Tapi di kelas A+ itu udah dicuci, udah bersih, udah rapi, tinggal pakai. Dan yang terakhir, aku punya sepatu tidak bermerek. Sebetulnya tidak brand ceritanya, tidak brand, tapi unik gitu. Karena kenapa aku bilang unik? Pertama dari segi kainnya ini sebetulnya kain untuk kain celana nih. Kalau bahan aku bener serius ini kain celana sebetulnya. Sama sepatunya ini namanya Filipino di sini. Kenapa aku sedikit dia jual di harga 280.000? Karena sisi keunikannya bukan hanya di sini di warna, karena ini memang kayak bendera Jepang ya. Kalau aku lihat sih bendera Jepang. Tapi dia mempunyai namanya resleting atau zipper. Jadi itu yang bisa membuat kita dari uniknya itulah. Nah, dan di sini aku masih punya stok tulisan Jawa sang sekretaris sana ya intinya gitu. Karena memang jarang sekali kita bisa punya sepatu yang bisa terbelah 2 gini sebetulnya ya. Kecuali kita beli hamburger pasang di sini ya, benar kan gitu. Dan memang sponnya pun masih benar-benar unik di sini. Masih benar-benar unik. Dia masih ada rongga-rongga karena hampir semua alas-alas spon di sepatu lain tidak seperti ini. Kalau saya sih ngambil pukul rata sih. Kalau untuk harga biasanya saya ambil pukul rata dari dari harga, ibaratnya saya punya harga modal sekian. Anggaplah harga modal saya 100 misalnya. Terus ditambah dengan ongkos kirim dan saya punya keuntungan 20%, saya udah bisa lepas. Gitu. Jadi memang kita mau bermain mahal ini sebetulnya bisa. Tapi harus dipahamin. Andai kata kita mau bermain di luar, kita nggak bisa mahal. Gitu. Jadi kalau kita mau main di awal sudah mahal, saya yakin susah. Gitu. Tapi kalau kita bermainnya tetap, yang penting konsepnya kita punya manajemen 20% harus ada. Dah gitu aja. Itu paling mentok dah. Dan Gitu. modalnya
Iya, jadi usaha intinya kita nggak perlu ditarget, walaupun memang dalam hitungan kita ada, gitu. Tapi waktunya jangan ditarget, gitu aja sih sebetulnya. Kadang orang udah main target duluan. Kalau saya sih berpikir gini, intinya kita usaha di Tanjung Selor ini, apapun itu, nggak harus ini ya, apapun itu harus tahu namanya market dulu dah. Misal kuliner, market kuliner itu kira-kira segmennya yang bagaimana, terus untuk memasok barangnya itu kira-kira enaknya di awal bulan kek, di pertengahan kek, atau di akhir. Ah gitu sebetulnya. Awal saya berdiri pun saya nggak seperti ini, saya ngemper, awalnya ngemper di apa, dulu sih sebelum jadi rumah dinas depannya Bang Kaltim itu kan ada warungan di situ, saya ngemper dulu di situ. Karena di tempat lain rasanya saya kurang cocok, di sana tuh lebih cocok. Kenapa? Sisi lalu lintasnya lebih banyak. Jadi saya ngambil ke situ. Nah, lama-kelamaan saya coba kamar anak saya dulu masih kosong, saya coba lab beberapa pasang. Itu nguji mental pada saat itu, mental untuk bisa nge-lab nih. Karena kan muka tembok nih lama-lama jadi ya. Jadi dari situ sudah ternyata lebih nyaman, lebih banyak interaksinya seperti itu. Akhirnya dari situlah saya anukan. Dan setiap saya punya barang yang udah hitungan saya udah masuk, ya udah saya nggak berpikir omset dulu. Jadi dari Juni sampai Juni nanti saya belum berpikir omset lagi. Nanti dari Juni ketemu Juni lagi, itu baru saya berpikir omset. Dan itu sih semua saran-saran dari semua para pedagang-pedagang di Tanjung. Artinya memang saya ikuti aturan main mereka, karena kuncinya di situ sebetulnya. 1 tahun kamu jalan, setelah 1 tahun kamu jalan, kamu akan punya space yang banyak, barang yang banyak, disitulah kamu bisa hitung omsetnya. Nah, itu tadi wawancara kita dengan Bang Estu yang merupakan pengusaha di barang second di Kecamatan Tanjung Palas, di mana Bang Estu ini merupakan pengusaha dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Mungkin itu saja wawancara kita hari ini, dan pesan saya tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.